Negara Cina mungkin tak asing lagi di telinga teman-teman. Sebagaimana kita tahu, Cina merupakan negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia. Namun, teman-teman tahu nggak sih, ternyata 91% penduduk Cina itu berasal dari suku Han. Ya, suku ini merupakan suku terbesar di dunia dan merupakan suku mayoritas di China. Nah, gimana nih? Teman-teman pasti penasaran kan dengan suku yang satu ini? Jadi, duduk yang manis, simak ulasan rupa masa berikut ini. Dinasti Han. Dinasti Han adalah dinasti kekaisaran Tiongkok yang kedua, berkuasa setelah dinasti Qin dan sebelum zaman tiga negara, yaitu tahun 220 sampai 280 Masehi. Dinasti ini bertahan selama lebih dari 4 abad, dan periode selama dinasti ini berkuasa dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok. Hingga saat ini, kelompok etnis mayoritas Tiongkok menyebut diri mereka suku Han, dan aksara Tionghoa disebut aksara Han. Suku Han adalah sebuah suku mayoritas di Tiongkok, yang mana suku ini mendapat namanya dari dinasti Han, dan telah mempunyai sejarah yang panjang sejak 2200 tahun yang lalu. Han digunakan untuk menyebut bangsa Tiongkok sejak lama karena kejayaan dinasti Han tersebut yang memerintah Tiongkok selama 400 tahun lebih, meletakkan banyak dasar bagi perkembangan kebudayaan, identitas kebangsaan dan nasionalisme, ekonomi dan politik. Suku Han merupakan suku terbesar di dunia. 19% dari penduduk dunia dan 91% penduduk rakyat Republik Tiongkok berasal dari suku ini. Lahirnya penemuan. Orang suku Han rajin dan hemat, proaktif, menciptakan kebudayaan kuno yang mengagumkan. Sejak zaman Chunkyu, orang Han sudah memulai pembangunan pertanian dan irigasi dalam skala besar. Sistem irigasi Dujiangyan di Sichuan yang dibangun di awal masa Zhangguo, yaitu tahun 475 sampai 221 sebelum Masehi, sampai sekarang masih berfungsi. Teknik pengembangbiakan ulat sutra, pemintalan kain, pembuatan teh, keramik, dan lain-lain sangatlah terkenal di luar negeri. Penemuan kertas, teknik percetakan, kompas, dan mesiu memberikan sumbangsi yang menonjol kepada perkembangan kebudayaan dan teknologi di dunia. Orang Han juga sangat berhasil di dalam seni dan sastra. Cuci, syair Chu, Han Yuefu, lagu rakyat atau balada gaya Han, puisi dinasti Tang, syair dinasti Song, Zaju, drama puitis musikal dinasti Yuan, novel dinasti Ming dan Qing, semua adalah puncak kesusastraan Han pada masing-masing masanya. Literatur sejarah dengan sistem yang komplit dengan setia mencatat perkembangan sejarah rakyat Tionghoa. Kaligrafi lukisan serta seni arsitektur memiliki daya tarik khas, meninggalkan banyak warisan ternama. Di antara orang-orang Han juga muncul banyak filsuf, ilmuwan, sastrawan, seniman, politikus, dan ahli militer yang terkenal. Busana tradisional kebanggaan suku Han. Kalau teman-teman suka nonton film kerajaan, apalagi berkaitan dengan Cina, pasti sudah tak asing lagi dengan busana ini. Hanfu. Ya, ini adalah baju tradisional Cina yang digunakan oleh etnis Han China. Kaum Han menganggap bahwa Hanfu ini adalah penting dan menjadi bagian dari budaya mereka. Sejarah mencatat bahwa pakaian ini sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu. Legenda menceritakan bahwa saat itu permaisuri Huang Disleizu membuat kain dengan sutra dan menjadi semakin berkembang. Sampai dinasti Han, Hanfu terus dilestarikan oleh kalangan yang berkuasa saat itu, sehingga jadi pakaian nasional suku Han. Pakaian Hanfu mempengaruhi pakaian tradisional negara Asia lain seperti Korea, Jepang, dan Vietnam.
Satu set busana Hanfu terdiri dari 2 atau 3 lapisan. Lapisan pertama pakaian ini disebut zongyi, yang biasanya merupakan pakaian dalam, seperti kaos oblong dan celana dalam pada busana barat. Lapisan berikutnya adalah lapisan utama pakaian yang sebagian besar ditutup di depan. Sementara lapisan ketiga bersifat opsional, seperti mantel atau disebut zaosan yang terbuka di bagian depan. Sedangkan untuk alas kakinya adalah kaos kaki putih dan sepatu kain berwarna hitam dengan sol putih. Pemuja tahayul. Orang Han Tiongkok sangat memuja tahayul. Mereka mengacu pada primbon dalam menentukan tindakan seperti apa yang akan meningkatkan keharmonisan dan membawa keberuntungan. Mereka juga percaya pada sebuah kuil roh yang mendiami bumi. Roh-roh para leluhurnya mengembara di bumi, dan jika diperlakukan dengan baik, mereka ramah dan akan membawa keberuntungan. Hantu dipercaya sebagai roh orang yang marah dengan keadaan pada saat mereka mati. Roh-roh itu dianggap jahat dan berubah-ubah sifatnya. Dewa adalah jiwa-jiwa orang yang hidupnya suci atau saleh. Mereka dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang dapat digunakan untuk memberikan keberuntungan bagi orang-orang yang memujanya. Meski orang Han Tiongkok masih setia pada kepercayaan semacam itu, namun sepertinya itu tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pada praktiknya kebanyakan dari mereka tidak beragama. Nua menambal langit. Catatan Sejarah Agung adalah buku sejarah terlengkap pertama tentang peradaban Tiongkok selama 3000 tahun, mulai dari zaman Kaisar Kuning sampai dengan masa dinasti Han. Dibuat oleh sejarawan agung Sima Qian, catatan ini memuat tentang 5 kaisar dalam mitologi Tiongkok. Zaman dahulu diceritakan bahwa langit tiba-tiba roboh separuh dan menimbulkan lubang yang sangat besar. Bumi banjir dengan hebatnya, binatang-binatang buas mengamuk, manusia menghadapi bencana yang amat besar. Pada saat itulah ibu dari kaum manusia, Nua, maju mengeluarkan 5 batu pusaka untuk menambal langit dan menyelamatkan manusia. Nah, itulah tadi sejumlah fakta terkait suku Han. Salah satu suku yang menarik untuk teman-teman ketahui. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya. See you next video. Ciao.